Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetzianhanabracha.blogspot.com. Parashat Korah dengan judul Membasmi Energi Korah dari Dalam, terambil dari Bamidbar 16 ayat 1 sampai dengan 18 ayat 32. Pengantar, membasmi energi Korah dari dalam. Parasha kali ini adalah tentang mahloket atau perselisihan dan perpecahan antara orang-orang yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan kecemburuan. Akar kata Ibrani mahloket adalah chelek, yang artinya adalah porsi. Ben Zoma mengajarkan kita dalam Pirkei Avot 4 Misna 1, siapa yang kaya? Orang yang senang dengan porsinya. Mengapa pernyataan sederhana ini begitu sulit untuk dipenuhi? Kita semua ingin menjadi kaya, tidak harus khawatir tentang uang, untuk diberkati dengan semua kebutuhan kita supaya terpenuhi. Kita semua ingin menikmati keduanya, yaitu kekayaan fisik, emosional, dan spiritual. Namun masih sangat sulit untuk mengikuti resep Talmud untuk mencapai kekayaan dan pemenuhan untuk bahagia dengan apa yang Hashem berikan kepada kita. Jika kita bisa belajar menghitung berkat-berkat kita sendiri daripada melihat dengan iri kepada rumput sesama yang lebih hijau, kita akan mengalami kekayaan pemenuhan pribadi dalam hidup kita. Judul yang selanjutnya, perselisihan Korah, keserakahan, kekuasaan, dan kecemburuan. Perselisihan Korah disulut oleh kecemburuan pribadinya dan keserakahannya akan kekuasaan. Korah dulu cemburu karena Moshe telah mengangkat Elitzafan putra Uziel sebagai pangeran dan bukannya dia. Karena itu, Korah menghasut pemberontakan melawan Moshe untuk mendapatkan status tinggi yang dia rasakan layak. Kakeknya Korah, Kahat, memiliki 3 putra, Amram, Yitzhar, dan Uziel. Sejak Moshe dan Aharon, putra-putra Amram, yang adalah putra tertuanya Kahat, sudah memiliki porsi tertinggi, Korah, anak laki-laki dari Yitzhar, yaitu putra keduanya Kahat, Korah merasa bahwa dia berikutnya. Ini adalah komentar dari Rashi untuk Bamidbar 16 ayat 1. Yang tidak Korah ketahui adalah seandainya dia tidak memberontak, dia akan ditunjuk sebagai pangeran dari seluruh suku Lewi, bukan dari sekedar pangeran dari keluarga Kahat. Ini adalah komentar dari Rabbi Yitzchak Meir Alter untuk Parashat Korah. Hal ini mengajarkan kita bahaya besar kecemburuan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan apa yang semula datang kepadanya. Judul yang selanjutnya, membasmi energi Korah dari dalam. Pirkei Avot 4 Misna 21 mengatakan, kecemburuan, nafsu, dan pencarian kehormatan menyingkirkan seseorang dari dunia ini. Bagaimana tepatnya kecemburuan itu muncul? Penyebab kecemburuan adalah ketika seseorang merasa tidak menerima sesuai dengan apa yang layak untuk dirinya. Dalam kasus Korah, dia merasa tidak menerima jumlah kehormatan yang pantas. Jika kita benar-benar bahagia dengan porsi yang kita terima, maka kita tidak akan pernah iri dengan orang lain. Untuk berdamai dengan jatah pribadi kita dalam hidup dan dengan orang-orang di sekitar kita, kita perlu menghilangkan energi Korah dari jiwa kita. Judul yang selanjutnya, kekayaan dan kehormatan tergantung sikap.
Mayoritas orang Amerika lebih suka mendapatkan lebih sedikit uang selama mereka berpenghasilan lebih dari semua orang lain. Ini berdasarkan survei oleh Robert Frank, profesor ekonomi di Cornell University. Keinginan bawaan untuk uang bukanlah untuk memiliki sebanyak mungkin uang. Sebaliknya, keinginan kita adalah untuk memiliki lebih dari yang lain. Saya, Rebetin Hanabraha, ingat ketika kami tinggal di Amerika Serikat. Kami merasa sangat lebih miskin dari sekarang. Meskipun kami tinggal di kota dengan rumah 2 lantai, memiliki 2 mobil dan 2 lemari pakaian mewah, kami memiliki kurang dari komunitas Yahudi lainnya. Jadi kami miskin. Ketika kami kembali ke Israel, meskipun kami tinggal di karavan, kami kaya karena anak kami punya lemari penuh mainan mewah dari Amerika. Jadi kekayaan dan kehormatan itu relatif dan sangat tergantung pada sikap kita. Ketika kita melihat apa yang dimiliki orang lain tanpa menyadari bahwa Hashem telah memberi kita jumlah kehormatan, kekayaan, dan harta benda yang kita butuhkan untuk memenuhi takdir kita, kita mungkin akan kehilangan justru lebih banyak lagi. Judul yang selanjutnya, kecemburuan menyebabkan keropos tulang, osteoporosis. Kecemburuan terbentuk ketika seseorang menginginkan lebih dari yang dia miliki. Itu bisa membuat kita kehilangan kebahagiaan kita dan kesehatan kita, seperti kecemburuan ini menggerogoti tulang-tulang kita. Raja Shlomo dalam Mislei 14 ayat 30 mengajarkan kita, iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Saya berpikir bahwa mungkin kecemburuan adalah emosi yang mendasari penyebab umum osteoporosis di zaman kita. Mungkin bahkan lebih efektif daripada berurusan dengan semua penyebab fisik seperti dehidrasi kronis, kondisi medis, dan pola makan. Daripada mengisi diri kita dengan pil-pil kalsium, kita mungkin bisa mencegah osteoporosis hanya dengan berlatih mengatasi kecemburuan dan bahagia dengan porsi yang diberikan kepada kita dalam hidup ini. Judul selanjutnya, kelemahan yang tersembunyi. Tidak diragukan lagi, kecemburuan merugikan diri kita sendiri dan orang lain, bahkan jika itu hanya terjadi di batas pikiran kita sendiri. Tertulis tentang saudara-saudara Yosef yang cemburu bahwa mereka tidak bisa bicara kepadanya dengan ramah. Bereshit 37 ayat 4. Rashi menjelaskan dari mendiskreditkan mereka, kita dapat menyimpulkan sesuatu untuk kredit mereka. Mereka tidak berbicara hal yang serupa. Yang dikatakan di mulut mereka itu sangat berbeda dengan yang ada di dalam hati mereka. Namun secara umum, kecemburuan adalah kelemahan rahasia. Kelemahan rahasia. Di luar kita mungkin kita ramah untuk menghindari dianggap picik dan jahat, padahal di dalam hati kita mungkin memikirkan pikiran cemburu yang dengki. Akhirnya, perasaan cemburu yang tersembunyi pasti akan muncul ke permukaan entah bagaimana, dengan ucapan mungkin atau intonasi yang pahit dan lain sebagainya. Judul yang selanjutnya, pandangan dunia yang terdistorsi. Jika kita ingin secara sadar mencoba memperbaiki diri dan tumbuh menjadi potensi tertinggi kita, terlibat dalam energi negatif kecemburuan bisa menjadi satu sandungan yang signifikan bagi pertumbuhan spiritual kita. Bukannya mengintrospeksi diri kita sendiri, kecemburuan akan menyebabkan kita menyalahkan orang lain dan membesar-besarkan sisi buruk mereka.
Kecemburuan menyebabkan kita melihat orang-orang di sekitar kita dengan cara yang menyimpang. William Shakespeare mengatakan, dan seringkali kecemburuan saya membentuk kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak salah. Rasa cemburu itu sulit untuk dihilangkan karena kita cenderung menikmatinya tanpa berusaha untuk membasminya. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mencabut kecemburuan sebelum kita membiarkannya merusak persahabatan yang berharga dan menyebabkan keropos tulang. Chasve Shalom. Catatan tambahan. Kecemburuan berasal dari perasaan perpisahan. Pikiran cenderung membangun penghalang antara diri kita sendiri dengan orang lain. Ketika kita melampaui pikiran dan menggunakan niat baik hati kita akan mengenali bahwa kita semua saling terhubung. Semua bagian dari satu keluarga kosmik. Saat kita merasakan bahwa orang lain yang telah mencapai sesuatu yang hebat adalah bagian dari keluarga besar kita, maka kita bisa merasakan kegembiraan yang sama seolah-olah kita yang melakukannya. Ketika satu bagian tubuh saya melakukan sesuatu, bagian lain tidak merasa sengsara karena masing-masing tahu bahwa itu milik tubuh yang sama dan bahwa seluruh tubuh adalah realitas miliknya. Ketika saya bekerja dengan pikiran saya, kaki saya tidak merasa sengsara karena mereka telah menetapkan kesatuan mereka dengan pikiran saya. Kecuali dan sampai kita menyadari bahwa orang lain sebagai kita menyebutnya kepribadian yang berbeda, individualitas yang berbeda. Tapi jika kita bisa melihat dan rasakan mereka di dalam diri kita sendiri sebagai anggota keluarga kita yang lebih besar, kecemburuan akan menghilang dari kehidupan aspirasi kita. Chafetz Chaim sudah menjelaskan prinsip ini dengan perumpamaan berikut. Jika seseorang berjalan di jalan dan satu kaki tersandung kaki lainnya dan menyebabkan dia jatuh ke tanah dan menjadi terluka, jelas orang tersebut tidak akan menjadi marah kepada kakinya, karena kaki adalah bagian dari tubuhnya dan semuanya adalah satu, bahkan jika itu dibagi menjadi anggota badan yang berbeda. Sama halnya, seseorang dan temannya benar-benar satu makhluk. Satu kesatuan, mereka semua berasal dari akar yang sama. Chafetz Chaim, Shemirat HaLashon, bagian 1, Sya'ar HaTevuna, bab 6. Merenungkan ketertarikan seluruh Israel akan membantu kita memberantas kebencian dan kecemburuan dari hati kita. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Shalom.